Terus gue dengar kabar burung yang beredar. Burung? Lu pernah iya burung. Burung yang siapa ya? Tergantung. kan? Dia bawa telur apa enggak? Segitu sukanya kalau mobil. Oh ya suka sekali. Kenapa? Luar biasa. Wow. Gila. Hai, selamat datang di Daihatsu Ngepot. Ngepot kiri, ngepot kanan. Cheat aneh ya? Iya, lumayan. Cheat gitu ya? Cheat itu cheat ngerem atau cheat ngepot? Cheat ngerem dan ngepot. Tapi cheat itu biasanya teman-teman main lain nggak suka kita pakai cheat. Kenapa? Hah? Karena cheating. Oh curang. Ah. Selingkuh juga cheating ya? Itu kalau ketahuan. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, Oh, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Makanya Biasa. ngepot kiri, ngepot kanan, cheat. Iya. Gitu. Jadi ada pakai cheat. pakai cheat. Ya. Kalau lu tes Hah? deh, ngepot kiri gitu. Ngepot kiri, ngepot kanan, cheat. Oh lebih berat ya. Lebih berwibawa. Babak. Kalau gue Coba. cheat. Cheat. Kayaknya enggak ya. Enggak. Emang gue bukan anak otomotif. Hah? Makanya gue mau ngundang lo. Jadi gimana nih? Ini Oh, masalah mobil. otomotif. Yes. Oke. Selamat datang. Apa kabar Om Obi? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, kita ini nge-cheat kemana gitu? Kita ke lurus aja pandangan kita. Oh, lurus, oke. Ini saya ingin melihat muka Anda tapi bingung ya. Kenapa? Nomor satu, konsep apa yang Anda pakai dengan memakai topeng? Anda tidak ingin famous kah? Oh iya, ini nggak perlu. Di dalam ini kan ganteng ya. Banget. Nggak- Saya dengar sih ganteng banget. Parah. Yes, parah Pol. Ganteng sekali. Pol. Ya jadi nggak mau sombong. Oke. Nggak mau sombong jadi pakai ini. Hah, Kan Jadi- ini tertutupkan. tertutup. Jadi nggak sombong. Nggak sombong. Ah. Kalau terbuka, Kalau terbuka jadi sombong. oh jadi sombong. Ini orang ganteng banget sombong. Iri, bilang bos, hai. Itu loh. Iya. Tapi emang dari awal Om Obi udah ngonsepin, gua kalau di YouTube harus pakai ginian. Oh enggak, jadi waktu itu bikin video, review, terus ini mesti ada yang Beda. peragain. Apa Ya kan? gain? Harus ada yang peragain, harus ada orang ya. Tadi kan cuma first person view begitu aja. Kemudian nggak ada yang peragain. Oke. Mau gaji orang nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Kan udah kaya sekarang. Ya kan harus orang yang qualified. Oh, qualified. dulu I ya. know. Nah, terus kemudian di rumah hanya ada topeng ini. Mhm. Ya kita pakai ini. Oh gitu awalnya. Ini nggak sengaja jadinya. Oh enggak. Oh bukan. Jadi kalau ada Hello Kitty kemarin, pakai Hello Kitty sampai sekarang. Oke. Itu awalnya. Itu awalnya gitu. Itu awalnya. Emang bukan lo rencanakan. Bukan direncanakan. Oke. Gini, emang kebetulan ada aja ini. Terus dalam rangka apa tiba-tiba gue bikin konten nge-review mobil. Segitu sukanya kalau mobil. Oh ya suka sekali. Kenapa? Luar biasa. Wow. Gila. Wow. Kenapa? Jadi gini. Hobi. Dari kecil Dari cukup kecil, hobi, terus dijajalin orang tua, itu ya, mobil. Akhirnya suka sekali, ya, tidak bisa meninggalkan dunia permobilan. Terus ya udah kita bikin video, jadilah review mobil, review mobil. motomobi. Itu. Ya. Dari kecil emang lu dijejelin terus sama bapak ibu lu mobil, bukan makanan. Makanan juga Enggak, ada. sama ibu makanan. Bapak mobil. Mesin terus. Enggak mesin, cuma mobil ini. Mobil ini, Dia oh. ngajarin itu. Enggak secara teknis tapi secara gengsinya nih, mobil ini gengsinya begini, ini begini. Oh sampai gengsi diajarin ya. Iya. Biar kita seleranya bener. Oke. Emang ada orang yang seleranya nggak bener? Ada. Contohnya kayak gimana tuh? Enggak, jangan nanti menunjuk orang gitu. Jangan, Jangan. orang yang marah dong. Nggak boleh gitu dong. Jangan. Oke, lu pernah nge-review mobil Daihatsu nggak? Oh sering. Yang menurut lu paling enak banget nih mobil Daihatsu yang ini nih. Enak banget ya. Sirion tuh enak. Siren enak. Kenapa? Dia ruangan dalamnya lega, setirannya enak, tenaganya masih oke, terus kenyamanannya masih oke, dan harganya terjangkau. Iya. Itu paling penting ya. Penting sekali. Daihatsu soalnya. Ngepot kiri, ngepot kanan. Cheat. Cheatnya coba. Cheat. 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 Di bawah. Oke, lu suka mobil. Lu suka motor. Motor suka? Oh berarti intinya lu suka Tapi nggak otomotif. terlalu suka riding. Tar lu suka motor tapi nggak. Nggak terlalu suka riding. Kenapa? Lu manja ya? Karena riding naik motor nggak pakai AC. Oh, tapi kan seru kalau rame-rame sama temen. Ya seru. Seru, tapi Jam nggak. tertentu. Begitu Oke. udah panas sekali, Heeh. nggak enak.
bencongnya keluar langsung. Iya aduh. Aduh, panas nih gitu ya. Iya. Naik towing deh motor. Mendingan kalau naik mobil nggak kena hujan. Iya nggak kena AC. Pakai AC, hujanan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, Yes. bisa rame-rame, itu loh. Itu basicnya. Basicnya begitu. Selama lu bikin konten lu YouTube mobilan itu, lu pernah nemuin orang yang sengak nggak? Sok tahu. Padahal tahuan lu nih. Sengak so tahu. Ya ada aja, cuma mau diapain lagi? Pukul Terserah aja. dia. Kita pukul aja, Pak. Bisa digebukin? Jangan dong. Nggak, kirim orang aja. Kirim orang aja. Oke. Lu tuh asli mana sih? Asli Indonesia. Bu, saya tahu. Bandung, Jakarta. Aslinya nggak ada yang pernah nanya ini nih. Makanya. Di semua konten apapun nggak ada yang pernah nanya ini. Hanya saya. Perlu ini. dijawab? Harus dong. Oh. Jawab nggak? Oh jawab dong. Saya nungguin. Saya nungguin ini. Oke. Jadi ada darah. Ini kan darah ini Darah bercampur-campur. Pecah-pecah. Darah Oke. bercampur-campur. Oke, bercampur. Ya? Bercampur. Oke. Jawa. Jawa dulu. Ya. Timur. Timur. Surabaya. Enggak ada daerah-daerah. Enggak, justru enggak ke timur-timur amat. Oke, lebih ke mana? Lebih ke sini. Oke. Ya. Terus ada Sumatera Utara. Oh, jadi intinya apa? Hah? Jawa Timur sama Sumatera Utara. Iya, Udah gitu. panjang amat. Panjang kan? Oh, iya, jauh loh itu. Bener. Bisa ketemu. Itu mak bapak lo. Lahir lalu. Nah, Beginilah. Iya gini. Beginilah. Ganteng. Tapi ada yang lu pernah nggak keceplosan atau nggak sengaja topeng lu kebuka di mana gitu somewhere? Keceplosan topeng kebuka nggak pernah. Tapi kalau misalnya lagi jalan, kalau pameran mobil gitu ya. Tuh banyak orang mencurigakan tuh. Ini kayak mencurigai bukan curigakan. Oke, ini kayak orang itu deh. Iya. Ada. Iya, ada Lu banyak. merasa senang nggak? Ih, gue dikenal ganteng gitu. Enggak lah, enggak begitu dibuka ini, nggak perlu dikenal. Oh iya, benar. Jadi bisa hidup leluasa. Iya. Terus gue dengar kabar burung yang beredar. Burung? Lu pernah iya burung. Burungnya siapa ya? Tergantung. Iya kan? Dia bawa telur apa enggak? Lu pernah masuk konten orang, lu disuruh buka topeng sampai mau dikasih mobil, lu nggak mau. Oh iya pernah. Kenapa? Karena ini lebih mahal. Kalau mobil itu doang ya nggak mau. Kan mobilnya katanya juga lumayan mahal. Ya enggak lah, nggak segitunya. Oh, mendingan nggak usah buka. Mending nggak usah buka. Jadi Nah, di sini kita nawarin lu Apa? buka topeng dari Daihatsu, nggak dikasih apa-apa. Terus untungnya apa? Iya juga ya. Nggak, tapi lu serius segitunya? Segitunya ngapain? Nggak ada gunanya. Kan dapat mobil atuh. Biar orang gini loh. Kenapa pakai topeng ini? Orang tidak memperhatikan kegantengannya. Oke. Orang hanya Ini memperhatikan. ganteng sekali Luar tadi ya. biasa. Pol. Luar biasa. Oke. Agak gemuk-gemuk lucu gitu loh. Iya. Kalau dicubit, gitu ya. Jadi lupa kan ngomong apa tadi? Ya. Kenapa? Jadi kok segitunya? orang tuh nggak memperhatikan kegantengannya. Orang hanya menilai dan memperhatikan kontennya. Karena kita kan membuat konten, membuat video yang mendidik, menghibur, ya, edukasi. Ya. Oke. Berarti dapat pelajaran setelah lu bikin konten, lu makin banyak tahu dong mobil ABCDFG, mesin A ABCDG. Iya. Makin banyak tahu lagi. Yang tadinya lu nggak begitu tahu. Iya, yang tadinya tahu, cuma sekarang jadi tahu lebih dalam lagi. Oke. Jadi tahu ngerti. Kalau memberitakan atau membuat konten sesuatu itu nggak boleh sampai begini. Ini ada riset tertentu yang udah lu selalu. Kalau riset selalu. Oke. Itu nggak pernah berhenti kalau riset. Berarti lu sesuka itu sama mobil sekarang ya? Suka banget lah sampai lu. Walaupun lebih suka ke wanita. Iya. Iya dong. Iya, makanya. Tapi mobil itu apa ya? Bukan hanya sekedar alat transportasi. Tapi alat kontrasepsi. Bukan kontrasepsi juga. Jadi apa? Alat kontrasepsi itu apa ya? Itu seperti kondom, pil KB. Kalau buang di luar? Buang di luar tuh lebih ke udah yuk, bahas yang lain. Kan mobil. Buang di luar saya juga sering soalnya. Jangan, enakan dalam. Enak kenapa? Kenapa? Ya lebih katanya ada kenikmatan tersendiri buat wanitanya. Bener juga. Apanya yang nikmat? Katanya ada beberapa wanita ininya gitu, confession gitu. Ini biarin kata di kita ngomong. Biarin aja. Ngedit gak segampang itu ya. Anyway, topik kita tuh travel. Ya. Di sini kita harus berdebat. Bedanya podcast ini dari lain adalah surat ini yang memilih topiknya, bukan kita. Oh gitu? Iya, aneh emang nih. Cara apa sih nih? Oke, nggak apa-apa. Nih, oke. Nih lo, nih gue. Kenapa dibalik?
Apa? Dibalik. Ini lo, ini gue. Jadi kalau dikasih racun, Oke. dia yang kena. Oke. Ini lo, ini gue ya. Ya. Bukan ya? Buka ya. Jadi temanya. Ntar duitnya ada nggak? Nggak ada dong. Duitnya kan baru transfer tadi pasti. Belum ya? Belum ya? Nih, Wah. tema kita kalau lagi keluar kota, Hah? enakan naik mobil matic Hah? atau naik mobil manual? Hah? Lu dapetnya apa? Keluar kota enak naik mobil manual. Kalau gua keluar kota naik mobil matic, ya. Nah, kita harus berargumen nih. Gua nggak tahu deh. Ini harus argumen apa jangan-jangan emang deep down lu lebih suka naik manual apa enggak dulu? Apa aja? Apa aja? Yang penting mobil. Yang penting nyampe. Nyampe. Keluar kota kan ada tujuannya. Ada tujuannya. Yang penting nyampe. Oke. Tapi kalau lu harus kan sekarang lu udah dapat yang manual. Berarti kita harus berargumen seolah-olah manual itu lebih oke pada matic dan gue juga sebaliknya. Oke. Tapi kalau gue enaknya emang gue nggak bisa nyetir manual. Culun amat ya. Iya dong. Apa? Ulang. Emang nggak gua bisa. Gue nggak bisa nyetir mobil manual. Yang bener. Iya. Terus gimana belajar mobil nyetirnya dulu tuh? Dari matic gue langsung belajarnya. Nah ini nih nggak bener nih. Kenapa? Nggak bener loh, manual itu dulu. Manual itu leluhur kita dulu. Oke. Pertama menciptakan mobil tuh manual. Manual. Iya kan? Dulu. Ya dulu. Sekarang? Lo kita harus terus melestarikan itu. Apa yang dibuat leluhur kita itu. Harus jadi menurut lu cowok harus bisa mobil manual. Betul. Kalau bukan cowok. Hah? Kalau dia bukan cowok. Kalau cewek apa? Kalau tengah. Kalau tengah? Heeh. Nggak tahu. Nggak tahu kan. Nggak tahu. lo? Nah. Soalnya Kalau gue di tengah gue. Oh tengah? Tengah. ACDC? Enggak juga sih. Cuman gue tuh kecenderungan lebih menyukai mobil-mobil yang manis. Manis? Manis. Kalau nggak manis gulain? Manis manja grup aja gimana? Manis manja. Iya kan? Ya, Kalau lu tapi lebih suka manual? apa aja? Secara personal lu deh. Tergantung kondisi. Contoh kalau Tergantung manual kondisi apa? Kondisi kalau di dalam kota macet-macet itu tentu otomatis kan. Oke. Karena performance mobil nggak kepake, apapun nggak kepake. Oke. Yang kepake dalam mobil kalau macet-macet itu hanya AC dan Lagu. ya. Oke. Dan kita bersama siapa? Itu penting. Bersama siapa gimana Loh, sih? kalau macet-macet sendirian sama dengan pacar, Oke. Apa? enakan dengan pacar kan? Enakan pacar. Oke. Sama dengan istri? Enakan pacar juga ya? Tuh dia yang bilang Lu loh. tukang Dia selingkuh lo bilang. kayaknya. Iya, oke. Berarti dia keluar kota naik mobil manual. Ya. Kenapa? Kenapa lu suka? Apa lo? Ini udah mulai nih. Udah lah. Loh, manual transmission. Ya, Apa? direct. Mesin. Mesin, kopling, Kopling. gearbox, Gearbox. roda. Masuk. Ya kan? Itu begitu nyambung, Pak. nggak ada selisih, nggak ada selah, nggak ada apa, langsung dia direct powernya. Direct ke Direct ke roda. roda. Iya Oke. kan? Kalau otomatis, engine, torque converter, gearbox planetary gear, roda. Ya kan? Itu sudah ada power loss pertama di torque converter yang berat itu. Ya. Torque converter itu apa? Torque converter itu kan kalau kita matic, kita masuk D, kita injek rem dia berhenti. Berhenti. Ya. Karena torsi karena yang sebelah sini ditahan, sebelah sini enggak. Begitu dilepas rem, jalan karena dia ikut berputar bersama-sama. Ya kan? Itu berat tuh, kanan kiri berat. Ini seperti pompa sebenarnya. Pompa. Jadi begitu digas, RPM di sini menambah, ini masih slip nih. Slip, ada tekanan hidrolik mendorong ini, aduh ribet sekali, terus baru dia nyambung bersamaan. Kadang-kadang kecepatannya sering kali berbeda antara source dari mesin dan yang di gearbox. Nah, gearbox lari planetary gear 1111 dengan kopling lagi. Wah, rumit sekali. Itu tidak efisien untuk ke luar kota. Matic. Banyak power loss-nya. Power loss-nya. Apa tuh power loss? Itu dari tadi Oh, dijelasin iya, tadi iya, ini ya, kita. gua kadang ngerti mobil soalnya. Ah. Ganti roda aja gua baru bisa. Belajar di mana? Ada teman gue yang ngajarin. Kursus ya? Kursus. Kalau menurut lu mobil manual itu kelebihannya. Iya. Tapi kan kaki kiri pegel dong.
Keluar kota. Keluar kota. Iya pegel dong Ya, kalau bukan manual. keluar dalam, keluar kota. Bukan. Ya kan? Kalau keluar kota kan berarti kalau lagi di tol macet dikit, aduh koplingnya gitu pegel dong. Lo macet ya biasa aja. Enggak dong. Kopling masuk gigi. Loh, tergantung mobilnya apa. Kalau Daihatsu enteng. Enteng untuk lo bantuin gua. Bener kalau di atas kan enteng. Enteng Sirion, Ayla, Sigra, enteng. Tapi kan kalau Matic kalau keluar kota lebih enak dong. Lu tinggal duduk, lu ngegas, udah. Lu nggak perlu ganti gigi, macet juga bodo amat. Ngeng. Tuh, Ngepot kiri, ngepot kanan, remnya cip gitu. Iya dong. Enggak bisa. Kalau misal manual, ya. Tinggal macet aja. Jokopling, maju satu, maju satu. Encok kan, maju lama kan pinggang sakit udah tua. Nah kan, nih. Ah, Ini anak muda gitu-gitu udah males. Ya kan? Berapa usia berapa? 29, 30 tahun ini. 30. 30 udah males gerak ekstra. Males. Bagaimana? Ini generasi muda kita zaman sekarang ini. Loh, saya hanya menghargai kemajuan zaman dong. Kalau ada yang lebih enak pakai Matic, kenapa manual? Manual, Ngerempongin diri sendiri dong. Seni lagi, ya kan? Apa seni? Itu otak kanan kita, kanan kiri. Itu ikut bekerja, ya. Motorik kita tuh dilatih terus-menerus. Oke. Tahu nggak? Enggak. Nyetir manual itu mengurangi resiko stroke. Ini bohong kalau ini ini enggak ada. Tapi beneran kalau manual otak kiri otak kanan jalan. Ya, iya dia kalau manual jalan semua karena bekerja semua. Ada yang di bawah sadar kita ngelepas kopling dengan halus, ya kan? Masukin gigi, pindah gigi itu sudah di luar kepala. Orang nggak bisa nyetir manual sih. Iya nggak bisa. Anak zaman sekarang nih bagaimana? Jadi feelnya nggak dapet gue ya. Hah? Tapi kan kalau Matic ya jauh lebih praktis dong kalau ada cewek sebelah nih ya. Bisa gandengan ambil gini. Kalau manual nggak bisa. Macet dikit langsung copot tangan. Gitu. Gitu dong. Zaman apa? sekarang Apa? hotel murah. Hotel aja. Lah kan kita ngomongin mobil nggak ada hotelnya. Lah iya kan lu mau macam-macam di mobil. Kalau Matic gampang gitu kan. Kalau manual Iya nggak bisa. Itu hotel. Oh berarti minggir dulu. Berhenti. Oke. Edit deh tuh. Edit kan. Terus kalau manual kan juga suka kalau yang gak jago-jago banget gini nih. Masuk gigi. Gue paling benci manual nih ya. Lu lagi macet. Tanjakan. Kan ada sistemnya itu apa tuh yang gigi satu ini ditahan dikit. Kalau enggak lu mundur. Bener gak sih gue? Ya iyalah mundur kalau enggak kalau itu kan susah dong. Ya Lu ampun gampang sekali. Loh, enggak berarti lu ngeribetin diri lu sendiri. Kalau nanti kan tinggal ke N, D lagi naik sendiri. Kalau ini udah tahan. Nah itu kalau nggak bisa nyetir manual, jangan komentar. Itu nggak ada ribetnya sama sekali. Nanti harus belajar manual itu. Aduh anak zaman sekarang lagi nih. Enggak, tapi itu gak ribet menurut lu? Mobil otomatis nggak ada hill start assist-nya. Hill start apa sih? Nah, hill start assist. Jadi kalau tanjakan, kita tuh kalau tanjakannya cukup curam, walaupun kita udah di D, kita lepas rem tetap mundur. Enggak juga. Berarti ada hill start assist-nya. Itu kurang curam. Curam lagi dia bisa mundur tetap. Oke. Ya, Tapi kan jadi tinggal converter tuh kalah. Itu mundur. Pakai rem tangan juga nggak pakai. Sama. Kecuali pakai hill start assist. Dia ada jeda waktu 3 detik untuk kita 3 detik, dari benar. rem ke pindah ke gas. Benar. Tapi lu tetap kagak setuju sama gua kalau lagi tanjakan dan anggapnya kita lagi ke puncak rame-rame. Tanjakan kan tuh, macet banget tuh. Enakan Matic dong. Lu nggak bisa ngelawan gua dong. Nih, begitu apa? macet. Nih. Makan jagung. Puncak nih. Puncak. Yuk. Nyari villa. Cari villa. Ya. Kok villa lagi kan mobil? Lah kan ke puncak apa ya? Nyari villa kan? Oh nyari villa. Enggak juga dong, kan bisa jalan-jalan. Ya bisa kalau nginep di mana? Villa. Villa, Kalah iya. lagi gua. Terus nanjak. Cucut. Paling sebel kalau nanjak naik di puncak apa? Angkot. Ya kan? Slip angkot kita lagi enak-enak macet gini, ambil kiri dia. Ambil kiri set. Terus begitu dia nggak muat, dia mau masuk sini kan? Kalau Matic nyodok hook gitu nggak bisa. Kenapa harus tinggal ngegas? Nggak sih, dia butuh waktu. Torque converter, muter dulu, RPM-nya cukup, baru gigit ini itu. Dia nggak instant hook gitu. Hook tuh bukan yang hijau itu gede, hook. Hook. Hook itu musuhnya Peter Pan tuh. Siapa? Kapten Hook. Oke. Bukan Noah. Peter Pan. Bukan. Hook itu kalau kita lagi ditinju, hook. Hook ini bukan. Bisa. Oke. Terus tadi apa tadi kata hook? Udah lupa tadi apa ya? Tadi kita ngapain nih? Oh iya. Puncak. Kalau manual. Itu bisa hook. Gitu.
Oh jadi ngaget burn gitu ya? Bisa. Emang kalau matic nggak bisa? Kagak bisa. Butuh waktu ya? Begitu lu nginjak? Mesin, RPM-nya. Kalau kita di RPM rendah, torsinya rendah. Di RPM tinggi, torsinya lebih tinggi. Kita bisa manual tuh kita panteng di RPM tinggi, lepas kopling kaget-kagetin, itu dia maju menyodok-nyodok. Apalagi kalau dia lata ya. Aduh lata. Iya. Kenapa lata? Iya gitu. Ya udah. Terus jadi si angkot tuh gak bisa masuk. Kalau matic itu tetap dia dari bawah dulu. Gitu. Berat. Angkotnya masuk. Kalau angkotnya klakson doang kita. Kalau angkotnya masuk duluan masalahnya di mana ya? Kan gak apa-apa dia balap kita. Nah, dia udah nyolong dari kiri gluk gitu terus tahu-tahu ada celah di depan kita terus dia masuk. Oh lu orangnya gak ngalahan berarti kalau di mobil kalau di jalan ya. Lu gak suka di balap. Ini karena dia curang. Dia curang. Dia ngambil kiri yang bukan sebenarnya jalan. Oh, dia dari kiri net gitu ya. Berarti kalau ada angkot kiri lu terus sampai enggak kasih. Enggak akan kasih. Pernah berantem enggak lu sama supir angkot? Pernah berantem enggak gara-gara masalah perlu gitu? diomongin di sini enggak perlu kan? Perlu dong. Karena supir angkotnya kan bawa manual. Nah, angkot enggak ada yang matic. Angkot enggak ada yang matic. Makanya jadi dia bisa begitu. Ya kan? Dan itu baik. Coba angkot matic. Kenapa? Susah dia begitu. Nyelip-nyelip gitu enggak bisa dia. Enakan matic dong. Gara-gara matic dia nggak nyelip. Kalau misalnya itu matic diselip-selip angkot mulu. Ya gimana? Kalau misalnya dia matic selip angkot. Iya, kalau kita pakai matic di angkot masuk gitu terus. Nggak bisa dipotong terus sama orang. Orang manual jadi dimotong mulu ya? Iya. Apa kabar matic ya? Nah, kalau matic nggak tahu deh dia bisa apa enggak. Anyway, matic lagi di luar kota boros. Enggak, tergantung dong. Kalau DH steering nggak boros. Efisiensi rendah. Efisiensi rendah. Biar gimana pun, otomatis ada berapa macam? Berapa macam? Ada bermacam-macam. Contohnya? Tadi yang dengan planetary gear gitu-gitu. Apa planetarium? Planetary gear. Tuh gigi yang muter gitulah. Ya udah gitu dah. Ya. Terus ada juga dual clutch transmission. Dual clutch jadi ada dua kopling. Itu ngapain tepuk tangan? Terus itu kopling filternya gitu loh. Terus ada CVT. Terus ada macam-macam. Itu mempengaruhi menjadi bensin boros. Masih ada pengaruhnya di situ juga jadi teknologi dari automatic transmission. Kalau manual, mau bikin lebih boros bisa, mau bikin lebih hemat bisa. Caranya? Kalau boros, ya gas-gas aja terus. Kalau matic kan nggak bisa digas-gas dia melaju. Ya, tapi nggak sih bisa diatur pelan, lebih pelan. Nggak bisa lebih boros kan daripada manual yang digas-gas. Ya lebih boros dong. Ya udah kan ini bisa lebih boros dan bisa lebih hemat. Oh, lu punya dua pilihan. Punya pilihan. Jadi lebih fleksibel itu tergantung skill ya. Oh, itu skill. Oke, skill. Oke. Tapi secara pribadi, lu pernah naik mobil keluar kota manual? Pernah lah. Enak? Pernah. Enggak kan? Naik CJ7 dulu. Aduh, seru sekali. Seru? Kenapa? Karena rame-rame, bukan karena manualnya. Enggak, rame-rame bisa, sendiri bisa, tapi nggak pernah sendirian ngapain gitu kan? Iya, mau kemana ya? Mau kemana? Enggak, tapi kalau matic itu kan lu masa nggak setuju sama gue sih? Jauh lebih efisien karena kita nggak capek. Itu kayaknya harga mati deh di tengah kemacetan keluar kota. Ini nih yang milenial. Olahraga taunya membuang kalori, taunya cuma olahraga beneran muter di GBK apa tuh olahraga gitu ya. Loh, iya, kita sehari-hari bisa membuang kalori dengan gratis nyetir manual. Enggak dong. Ada olahraga yang lain lagi zaman. Naik sepeda bisa, lari lebih gaul, naik cewek-cewek juga. Ngapain orang naik kopling kiri gitu? Iya kan, sama cewek-cewek apa segala macam. Oke, itu bisa kita 500 kalori gitu ya. 5 kalori. 500 kalori misalnya. Terus dengan pakai manual ada ekstra 10-20 kalori lagi, lumayan. Iya kan? Kalau jempol lu kadang suka kram. Ya kram nih. Nggak bisa kayak lu tabrakan dong. Oh, kurang olahraga. Jadi lu maunya apa? Olahraga dulu apa? Nah, ya makanya nggak kram. Jadi kalau kram sebaiknya berhenti karena kram itu berarti ada indikasi badan lu emang kurang sehat. Oke. Jadi kalau matic pun bisa kram juga kayak kanan kram. Oh iya, kanan kram juga. Kan bisa pakai yang kiri begini, nyepot dia. Ya kan gak enak, kadang ngegasnya kan nyemong gitu. Iya. Oke. Berarti tetap manual lo, nggak mau kalah sama gue? Ya nggak mau kalah lah. Oke. Apalagi? Nggak bisa apa-apa. Iya juga. Lu soalnya ngerti semua bahannya sih. Apa lo? Apa? Mau balapan, kencengan manual kemana-mana. Oh enggak juga dong. Kencengan manual kecuali automatic transmission yang sudah
teknologinya udah mahalnya minta ampun. Tetap kalah manual. Bisa kalah manual, bisa kalah. Loh, enggak dong. Lo bilang tadi kalah. Bisa tergantung siapa yang bawa. Kalau yang bawa lo? Menang terus. Menang terus manual. Oke. Keluar kota naik traveling tetap lebih nyaman. Gue gak ngomongin mesin. Lebih nyaman mana? Lebih nyaman? Itu pasti gak nyaman. Lah. Manual itu masalah kenyamanan ya. Itu begitu kita lepas gas dia akan automatically. Lu setuju langsung aja. Automatically ya. Engine braking. Itu matic dilepas gas glosor. Ini dilepas gas engine braking. Coba lo tanpa harus memindahkan kaki kita ini dari gas ke rem. Udah dong. Engine braking. Enggak dong. Lu kan begitu ganti gigi, lu injek koplingnya dulu kalau manual. Nah ini orang nggak bisa manual ini mau berdebatkan itu. Hah? Loh iya dong. Kita dari injek kiri. Kalau manual nggak usah injek apa-apa. Kalau kaki lu yang ini juga nggak ada, cuma satu kaki bisa. Tapi bisa ini engine braking. Ya itu nggak engine braking bisa dengan diturunkan dari D ke misalnya ke 2 ke L gitu. Bisa saja tapi tetap ada lossnya juga. Manual full engine braking, turunan engine braking tanpa harus nginjek rem, hemat kampas rem. Enggak dong. Oh, jelas lebih hemat. Lebih boros dong kampas. Mengurangi kecepatan. Satu-satunya cara di automatic transmission itu adalah di rem. Di rem. Ini engine braking. Turunin gigi, downshift. Tanpa harus ngerem. Jadi hemat kampas rem. Kalau keluar kotanya, kita ke Bali. Berarti 2 hari itu. Enakan matic atau manual? Keluar kota? Iya. Keluar kotanya jauh banget nih. Loh, ini tol Trans Jawa itu udah ada itu. Iya. Enak manual jelas. Tek, masuk gigi 5 selesai, masuk gigi 6 misalnya kalau ada selesai. Urusan gak ada pindah-pindah lagi. Gak ada bedanya sama otomatis jadinya. Dan lebih efisien, tidak ada power loss. Betul? Ini dibalik juga berani nih. Iya juga ya, gue kalah semua ya. Iya. Kalau Matic itu kan ini, Matic. Kalau Matic kan lebih mahal. Mobilnya modalnya lebih mahal. Jadi ganti oli Matic ATF berapa puluh ribu kilometer sekali. Manual lebih murah? Hah? Sama aja dong. Manual itu tergantung kita seberapa halus. Anda tuh selalu tergantung. Ya kan? Manual transmission itu maintenance-nya tuh di plat kopling. Plat kopling itu kan bisa tahan lama. Tergantung. Ini kalau kita jalan keluar kota terus lebih irit plat kopling. Koplingnya kalau koplingnya rusak. Nah loh. Ini nggak perlu kopling. Gas rem. Kalau kopling lu rusak. Kalau gearbox tuh rusak Matic berapa duit? Lebih mahal. Bongkar overhaul. Ini kopling rusak. Ganti kopling beres murah. Apalagi partsnya Daihatsu. Aduh. Bener juga ya. Iya kan? Murah. Susah lagi ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya pakar yang ngomong ya. Bukan pakar juga. Apa? Lebih ke profesional. Enggak. Lebih ke ngotot ya. Ngotot ya. Iya. Berarti lu tetap stick manual. Manual karena dikasihnya kertas ini. Kalau ini lu bisa juga. Bisa juga. Coba yuk. Ayo, siapa takut? Kok juga malas nih. Lebih enak mana? Manual atau Matic? Matic lah. Bilang manual lah. Matic. Nanti kalau macet gimana? Gearbox. Hah? Gearbox. Kalau macet, kakinya injek. Ya kan mendingan kaki kita sambil ngangkang gini. Kita bisa angkat kaki gini. Tadi kan gue bilang kayak gitu sama lu. Enggak bilang gitu. Ice breaking. Ice breaking? Ice breaking apa? Kok ice breaking apa? Power steering? Apa tadi? Kalau kita manual, kita kan bakal lebih ngirit dari roda ke mesin. Mesinnya ke pom bensin. Ya ampun. Ngomong apa ya? Automatic transmission tuh gampang banget dibuat irit. Kita injek gasnya pelan. Dia RPM rendah udah ngoper gigi. Manual. Gitu. Ngapain? Kita nih zamannya udah zaman Matic sekarang. Tadi gue udah ngomong gitu. Udah zamannya. Gak ada lagi sekarang penjualan mobil. Mungkin sudah banyak kan penjualannya otomatis. Itu dia, ya kan? Itu dia. Enggak, kenapa tukeran gue masih kalah? Iyalah, kita kan review mobil ya kan? Iya juga. Jangan dilawan, lo host kan? Iya. Udah. Salah. Coba diajak nge-host, gak bisa. Iya. Enggak, berarti sekarang terakhir deh. Apa? Udah Matic atau manual? Matic lah.
Lah, lu tadi dapat kertas yang ini. Gua tukar Lah ini Matic tuh. Itu Matic. Ya udah. Matic kan? Ya udah gua manual. Bagusan Matic. Manual laki. Manual manly, bro. Oh. Laki zaman sekarang kelas Matic. Two men. Man use 2 pedals. Zaman sekarang begitu. No, man use 3 pedals. Coupling, gas, and Kaki ada berapa? 2. Gimana cara nginjaknya? Matic 2 ada kakinya. Iya juga. Berarti apapun kertasnya gue kalah ya? Harusnya gak usah main games ini nih. Harusnya udah pasti kalah. Ya? Buat cooling down sedikit ya. Gimana? Lo pernah main web series Daihatsu ya? Oh iya pernah. Kenapa tuh? Pernah jadi apa namanya? Beli Daihatsu Terios waktu itu. Daihatsu Terios. Yang manual apa Matic? Itu Matic waktu itu. Karena adanya Matic di situ. Bukan manual. Enggak kan Daihatsu Terios itu dia juga punya manual. Punya, tapi mobil yang ada di situ Matic. Oke. Iya. Hari gini pakai manual. Oke, berarti lu waktu itu lagi beli Daihatsu Terios, main web seriesnya. Soal apa sih si web seriesnya itu pada saat itu? Ada itu waktu itu salesnya tatoan juga gitu. Siapa? Ada tatoan juga. Siapa sih? Gofar. Oh, Gofar. Terus udah. Lu berperan sebagai apa di situ? Pembeli dibilang tadi. Oh, lu pembeli. Oh, pembeli Daihatsu Terios. Betul. Gofar bisa menjelaskan nggak? Ini Gofar waktu itu udah lupa. Udah lupa ya? Udah lama sekali tuh. 2 tahun, 3 tahun? Enggak ingat. 4 tahun. Enggak juga. 5 lah. Enggak. 7? Belum jadi tuh YouTube channel. Oh iya, belum ada juga ya. Oke, berarti gue tau banget orang kayak lu tuh secara personal lu tuh Matic ya sebenarnya. Kalau kita buang kertas ini yuk, udah habis lu yuk. Simpel. Kebutuhan dalam kota. Kebutuhan dalam kota Matic. Bahkan nggak ada kota-kotaan deh, kebutuhan apapun. Ini kebutuhan apa? Bahkan nih ya, kami punya Daihatsu Ayla dipasang turbo. Itu Matic manual. Matic. Tadi kenapa ini manual? Gue juga bilang kertasnya manual. Oh iya, oke. Berarti sekarang kita coba ngobrol persepsi lu ya. Lebih enak di era 2021 ini sejujurnya apapun merek mobilnya, terutama Daihatsu ya. Emang Matic lebih praktis. Matic lebih praktis dan itu udah manual tuh sudah mulai pelan-pelan ditinggalkan. Karena Karena nggak praktis, ribet nginjek kopling apa segala macam dan secara perawatan. Secara perawatan ya itu kalau kopling itu udah pasti kena. Kalau automatic transmission tinggal ganti oli rutin. Selama ganti olinya itu rutin tidak terlambat, ya automatic transmission bisa tahan bertahun-tahun tanpa ada masalah sama sekali. Kalau Ayla turbo, what's the difference daripada nggak turbo atau apapun? Kencang sekali. Kencangnya kayak apa? Itu Ayla terkencang dunia kali ya. Itu Ayla turbo. Bedanya karena dia kencang. Karena dipasang turbo. Nah, gua kan juga agak awam soal turbo-turboan ya. Apa sih ini maksudnya turbo? Turbo itu adalah berarti kalau Matic kan gede. Nggak ada hubungannya sama Matic itunya. Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Kebetulan Ayla turbo tuh Matic. Bukan manual ya. Turbonya dipasang di? Turbo di mesinnya. Mesinnya. Jadi dari gas buang itu kan ada tekanan yang keluar. Kenapa kata itu kalau gas mobil gitu kenapa gitu kan? Ya kan? Emang harus gitu ya? Oke. Itu tekanan dari knalpot dari gas buang itu memutar suatu turbin. Oke. Nah itu turbonya dalam unit turbo. Turbin. Kemudian turbin ini memutarkan kompresor. Ya kan? Nah kompresor itu kan berisi udara segar dari luar untuk dimasukkan kembali ke mesin. Jadi dari pembakaran tuh ada delta tuh nanti. Nah, ada delta FM. Bukan. Terus ada delta tempat pijat. Putarannya. Pijat ya. Pernah. Terus apa? Cuci dulu ya. Terus cuci kolong. Cuci kolong. Oh ya. Terus berarti teknologi turbo ini sebenarnya cukup boros dong di hal bensin. Tidak. Nah, kelebihan Ayla turbo ini apa? Kita nggak tarik-tarik. Kalau misalnya kita santai-santai saja, itu seperti biasa Ayla biasa 3 silinder 1000 cc. 3 silinder apa sih? 3 silinder itu pistonnya ada 3. Oh, ada 3. Itu loh. Oke. Ya. Berarti kelebihannya Ayla turbo lebih ngebut. Pada saat tidak digeber-geber itu sehemat
Ayla 3 silinder 1000 cc biasa. Biasa. Ya. Tapi begitu digeber seperti cc-nya itu dikali 2,5. Oh gitu. Jadi seperti 2500 cc. Oh ya? Tenaganya. Itu benar-benar luar biasa rasanya. Oke. Itu bedanya Ayla Turbo dan sebelumnya Ayla biasa gitu ya? Iya, jadi bisa setara 2,5 kalinya. Setara 2500 cc. Oke. Karena ada teknologi yang namanya turbo itu. Kita pasang turbo. Pasang Kita yang pasang turbo itu. Oke. Berarti itu sebenarnya lebih untuk ngebutnya dong turbo itu. Lebih nyaman ya? Sebenarnya sejujurnya nih. Lebih untuk kontennya. Iya juga ya, saya setuju ya. Iya. Tapi kan kalau lagi di tol nggak macet, enak dong. Enak, masuk santai-santai turbo. aja. Bisa ngebut. Bisa ngebut. Kalau yang biasa nggak bisa ngebut tuh kalau nggak ada turbonya. Ya kalah lah. Bukan berarti nggak bisa ngebut, tapi kalah sama yang berturbo. Oke, berarti menurut lo Ayla Turbo cukup oke. Luar biasa. Daihatsu. Luar biasa. Bisa Ayla Turbo kita bikin lagi namanya Sigra Turbo. Sigra Turbo udah ada? Udah ada. Emang udah deh? Udah ada. Udah ada? Orang bikin sendiri ada. Tapi kalau turbo itu ditaruh di mana sih? Di mesin dalam? Di mesin dalam, buka ke mesin itu kelihatan pasangannya, pipa-pipanya ada ekstra gitu-gitu, rumit lah. Oh, rumit. Gue kira-kira nggak bakal ngerti tuh kalau lu jelasin ya. Nah, terus gini, satu lagi. Setelah Sigra Turbo, ada lagi yang namanya Xenia. Daihatsu lagi nih. Xenia V8. Keunggulannya? 4000 cc itu. 4.000. 4.000. Jadi Xenia kita pasang mesin 4000 cc. Gede banget dong. Oh, gede. Berarti di bawahnya enak. Wah, kencang. Kencang. Tenan. Macam muscle car gitu suaranya pun kayak muscle car. Nggak, tapi ada Daihatsu Xenia. Nggak ada ya dibikin. Kan Ya, yang ada aja dibikin. biar orang bisa beli. Ini ya. Lihat di belakang tuh ada Sirion. Ya kan? Kenapa dipakein itu stiker gitu-gitu? Karena emang dia pengen dipakein. Iya udah. Ini kenapa ada Xenia udah baik-baik Xenia gitu ya, bisa nyari duit segala macam, dipasang V8 karena pengen. Okay. Bukan dia yang masangin. Ini mobil itu semacam kertas putih. Oke. Waduh berat. Yang siap digambar. Oke. Oh gitu. Begitu. Ini terakhir biar keren penutupannya. Berarti definisi mobil buat hidup elu segitunya ya. You love car so much. So much. Segitunya. Tapi lebih senang wanita sih. Tapi ya Iya. Tapi lu emang berarti sedetail itu. Nih contoh ya. Gua kan kalau misalnya beli mobil yang penting keren gitu. Misalnya kalau gua ya. Lu misalnya ada Daihatsu keren nih modelnya. Gua nggak peduli lah mau pakai turbo, mau bannya berapa. Kalau lu misalnya beli mobil, berarti lu sedetail itu. Let's say lu beli Daihatsu apa nih? Terios. Lu misalnya lu beli mobil bekas aja deh Daihatsu. Lu bisa tahu tuh. Ini orangnya jorok yang make baunya beda nih. Kan ada tuh orang yang kalau di mobil sedetail itu sampai rodanya dia tahu. Lu tahu? Ya itu bisa dipelajari. Makanya kalau misalnya nggak ngerti mau beli mobil bekas gitu ya, nggak ngerti, ajak orang yang ngerti. Siapa yang gua ajak kira-kira? Ya siapa aja. Gua nggak punya teman lagi. Aduh kasihan. Iya. Belajar bergaul deh. Iya. Iya. Oke, terakhir lagi deh. Dari semua Daihatsu yang pernah lu coba, yang pernah nih, ini review jujur ya. Yang pernah lu coba. Apa yang menurut lu paling enak? Seingat lu pas yang lu udah modifikasi apa belum? Jangan dong, yang original dulu. Kalau modifikasi udah di otak-otak orang kayak lu yang udah tahu. Yang menurut lu kayak begitu pakai, wah ini oke juga ya gitu. Nih. Yang original enak tuh Sirion. Nah, lu udah pernah coba? Ada yang sekarang dijual di Indonesia ya, Daihatsu yang sekarang di Sirion. Kalau mobil sportnya Daihatsu apa namanya? Apa? Ada tuh dua pintu Kopen. tuh. Apa? Iya benar. Nah, Kopen ini dia desain K-car. Kecil. Apa? Oh kecil. K-car itu mobil Jepang yang sudah ada regulasi khusus, panjangnya itu nggak boleh lebih dari sekian, lebarnya nggak boleh lebih dari sekian, tingginya tidak boleh lebih dari sekian, cc-nya tidak boleh lebih dari 660 cc. Siapa tuh yang ngatur-ngatur gitu? Ya Jepang, terserah dia ada yang bikin mobil. Oh Jepang. Nah itu dia banyak ngatur ya, udah nggak jajah kita ngatur juga. Nggak nyambung. Ayo. Daihatsu punya siapa ayo? Oh iya. Mati lo. Oke, terus? Ya itu jadilah Kopen ya, mobil hemat kecil roadster. Oke, berarti ini tapi lu udah pernah cobain langsung? Belum pernah. Kenapa? Gak dipinjemin sama Daihatsu. Nah, abis ini dipinjemin biar. Emang punya Kopen? Gak bakalan punya dia. Nggak punya ya? Punya dong. Serius punya mobil tas? Punya. Gak pinjemin dia. Hah?
Udah dijual, sebelum dijual nggak minjemin lagi. Heran. Berarti satu lagi nih selain si Sirian yang menurut lo kayak ini enak nih Daihatsu nih. Yang enak Xenia. nih ya, yang enak lebih yang menurut lo rekomend deh. Lo kan worth it. Worth it. Good value. Good value. Ya, dari value for money-nya bagus. Yes, money for everything, everything for everyone. Ya, yes. Daihatsu Sigra. Kenapa? Karena muat bertujuh. Sigra ya? Sigra. Oke. Suspensinya nyaman. Oke. Ya. Dan rasanya tuh lebih modern. Rasanya? Ya. Lu mobil apa bisa lu rasain ya? Dia rasa mobil itu dia punya aura sendiri-sendiri. Tapi dia bukan aura kasih kan? Bukan. Bukan. Punya begitu masuk lu dapat aura yang kayak enak nih gitu. Iya. Keren. Itu beda. Nah kita Sigra Turbo kita juga udah dimodifikasi lagi nanti deh. Lihat videonya di channel Om Mobi. Om Mobi. Nah. Terima kasih banyak Om Mobi. Sama-sama. Saya jadi banyak tahu soal mobil ya kan. Belajar manual tuh. Enggak. Udah gede. Enggak dong. Tadi nggak bisa manual. Loh kan nggak ngaruh. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau tiba-tiba mobil satu-satunya yang ada itu mesti ngantar ke rumah sakit. Gunanya. Nggak bisa nyetir manual. Mesti ngantar ke rumah sakit emergency. Nggak bisa nyetir manual. Kan di rumah semuanya matic. Nggak bakal ada manual. Loh kalau misalnya ternyata di rumah siapa butuh emergency orang yang nyetir manual. Nggak bisa. Kita bisa teleponnya online. Hah? Lama lagi. Udah deh. Itu udah gua kalah deh kalau mobil sama lo kalah. Ilmu yang bermanfaat. Oh iya benar, tapi gue banyak dapat ilmu sih. Gue nggak tahu lu bohong apa nggak ya masalah tadi itu beneran tuh. Dari mobil ke roda ke ini lu bohong kan itu ya? Ya bisa lu aja ya. Anyway, thank you lah mobil udah mampir. Sama-sama. Oh iya, gara-gara tadi kita debat, nanti kita lihat hasil komen dari orang-orang ya. Lu ada di tim Om Mobi yang kalau traveling doyanan naik mobil manual, apa tim gue? Yang kalau keluar kota naik mobil matic. Gara-gara gak bisa nyetir manual. Iya. Iya, sebenarnya tadi udah gue puter-puter tuh biar lu lihat. Iya. Oke, jangan lupa lu komen di bawah ya, lu ada di timnya siapa? Di Daihatsu Ngepot karena ngepot kiri, ngepot kanan, chill.